Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 152 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang ke-10 kali. Pemetikan dilakukan pada pagi menjelang siang hari, diusahakan pada saat cuaca terik, agar bekas luka yang ditimbulkan akan segera kering, sehingga terhindar dari penyakit. Cabai siap dipanen saat buahnya memiliki bobot maksimal, padat, dan berwarna merah. Cabai yang dipanen sebaiknya disertai tangkainya agar tidak membuat tanaman cepat busuk. Panen dilakukan pagi hari setelah ada sinar matahari. Saat panen, langsung pisahkan buah yang rusak atau terkena hama. Setelah dipanen, pengumpulan cabai harus terlindung dari sinar matahari dan air hujan. Sortasi dan grading. Cabai yang baik dipisahkan dari yang rusak, cacat, atau terjangkit hama dan penyakit. Kali ini, Mimin akan membahas tentang hormon, zat pengatur tumbuh, dan manfaatnya bagi tanaman. Dilansir dari bumikita.id. Tentang zat pengatur tumbuh. Saat ini manusia sudah mampu memproduksi hormon buatan yang dapat diaplikasikan pada tanaman budidaya maupun untuk keperluan kultur jaringan. Diproduksi secara komersial untuk merekayasa perkembangan tanaman budidaya seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk tujuan pembesaran buah, perbanyakan bunga, perbanyakan tunas dan cabang, maupun anakan. Percepatan tumbuh, menggenjot hasil panen, percepatan pemasakan buah, defoliasi atau perontokan daun, membuat tanaman kerdil atau bonsai, dan rekayasa kultur jaringan. Hormon buatan ini disebut hormon sintetik atau lazim disebut zat pengatur tumbuh ZPT. Berikut adalah zat pengatur tumbuh auksin. Auksin pada tanaman terbentuk pada titik-titik tumbuh yaitu di pucuk, tunah, kecambar, dan ujung akar. Fungsi auksin yaitu, yang pertama, merangsang perpanjangan sel tumbuhan, pembentukan bunga dan buah. Yang kedua, merangsang titik-titik tumbuh tunas, kuncup bunga, kuncup daun dan ujung-ujung akar. Yang ketiga, mempengaruhi pembengkokan pada batang yang dipengaruhi oleh fototropisme dan geotropisme. Yang keempat, merangsang proses diferensiasi sel. Yang kelima, menciptakan perubahan morfologi tanaman. Yang keenam, beberapa auksin dengan dosis di atas konsentrasi fisiologis dapat digunakan untuk mematikan tanaman. Yang ketujuh, mencegah kerontokan dengan mekanisme menghambat pembentukan asam epsisat pada tangkai bunga, buah dan daun. Jenis-jenis auksin yaitu: yang pertama, indol acetic acid AAA merupakan auksin alami. Yang pertama kali ditemukan, berperan dalam pemanjangan sel-sel tunas dan akar. Yang kedua, indol butyric HABA merupakan auksin alami. Berperan dalam percepatan tumbuhnya akar, memperlebat akar, dan merangsang akar pada stem. Yang ketiga, naphthalene acetic acid NAA merupakan auksin sintetik, berefek pada pembentukan akar yang lebih cepat dan panjang, membentuk suatu sistem perakaran yang kuat, kompak dan menyerabut. Yang keempat, beta-naphthoxyacetic acid BNAA merupakan auksin sintetik, mendorong pembentukan dan pembesaran buah. Yang kelima, 4-chlorophenoxyacetic acid 4-CPA merupakan auksin sintetik, dapat mencegah kerontokan bunga dan buah, membentuk buah tanpa biji, menyempurnakan bentuk buah, dalam konsentrasi tinggi bisa menjadi herbisida. Yang keenam, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 2-4 merupakan auksin sintetik, yang sering digunakan pada kultur jaringan dalam konsentrasi sangat rendah. Karena bersifat stabil, tidak mudah rusak oleh cahaya maupun pemanasan saat sterilisasi. Dalam konsentrasi tinggi akan mematikan tanaman, sehingga lazim digunakan sebagai herbisida. Yang ketujuh, pikloran merupakan auksin sintetik yang kuat. Dalam konsentrasi sangat rendah, dapat merangsang pembentukan kalus dan menghentikan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Dalam konsentrasi tinggi akan mematikan tanaman, sehingga lazim digunakan sebagai herbisida. Berikut adalah karakter auksin. Yang pertama, dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat menghentikan pertumbuhan akar, bunga, dan buah.
Yang kedua, beberapa jenis oksin terutama IE sensitif terhadap sinar matahari dan menyebabkan aktivitasnya berkurang. Yang ketiga, beberapa jenis oksin digunakan dengan dosis tinggi untuk mematikan tanaman dan berfungsi sebagai herbisida misalnya 2, 4, 4-CPA dan pikloram. Yang keempat, jika dicampur sitokinin akan bersifat antagonis atau saling melemahkan. Penggabungan antara oksin dengan auksin atau oksin dengan gibberellin akan memberikan hasil yang optimal.